Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada malam Natal ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 14. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari yang terkasih, hari ini saya mengundang Anda untuk memperhatikan upaya yang Anda lakukan agar orang lain dapat merayakan Natal dengan bahagia. Pikirkanlah kartu Natal yang Anda kirim dan hadiah yang Anda berikan. Pikirkanlah hal-hal yang Anda lakukan untuk orang-orang di rumah Anda sendiri, untuk relasi, teman, dan tetangga Anda. Pikirkan tentang makanan dan minuman yang Anda bagikan, kunjungan yang Anda lakukan, dan salam yang Anda berikan. Pikirkan donasi yang Anda berikan untuk tujuan baik di minggu-minggu menjelang Natal. Anda berusaha untuk tidak melupakan siapapun. Anda ingin menyertakan semua orang di saat Natal yang membahagiakan, dan Anda melakukan yang terbaik untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Saudara-saudari, ketika Yesus lahir di kandang, siapapun bisa masuk dan yakin akan sambutan dari Maria dan Yusuf. Jika Yesus dilahirkan di istana Kaisar Agustus di Roma atau di kediaman Quirinius, gubernur Syria, hanya orang kayalah dan yang orang penting yang bisa datang dan melihat Yesus. Jika Yesus dilahirkan di penginapan, mungkin para gembala tidak akan diterima karena mereka dianggap tidak religius dan tidak terhormat. Siapa saja dan semua orang bisa datang ke kandang dan tidak takut, bahkan kagum. Ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada para gembala, malaikat Tuhan memberitahu mereka bahwa Dia membawa kabar gembira untuk dibagikan bukan hanya untuk beberapa orang saja, tetapi untuk seluruh manusia. Beginilah cara Yesus dilahirkan dan bagaimana Dia hidup sepanjang hidupnya. Selama bekerja sebagai tukang kayu sampai usia 30 tahun, Yesus dipandang sebagai orang biasa di desa. Siapapun bisa datang padanya. Ketika Yesus meninggalkan Nazaret dalam 3 tahun terakhir hidupnya, Yesus tidak pergi menemui para pemimpin agama di Yerusalem. Yesus pergi ke orang miskin, orang sakit, dan orang berdosa. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat mendekatinya. Yesus selalu meninggalkan yang 99 orang untuk pergi dan mencari yang hilang. Tidak ada yang ditinggalkan atau dilupakan. Ketika Yesus sekarat di kayu salib,
Kedua penjahat dapat berbicara dengannya karena dia ada di antara mereka. Saudara-saudari, selama 2000 tahun terakhir, setiap kali para pengikutnya setia kepadanya, mereka mencoba untuk melibatkan semua orang dan secara khusus memperhatikan mereka yang berada di pinggiran. Ibu Teresa adalah contoh dalam hal ini. Selalu ada orang baik yang terus memperhatikan dan membantu orang yang paling menderita dan perlu ditolong. Saudara-saudari, saat Natal kita meneladani Tuhan kita saat kita memberi ruang bagi semua orang. Tuhan mengajak kita melangkah lebih jauh. Selamat Natal untuk kita semua, dan Tuhan Yesus Sang Penyelamat kita memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.